Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan tahun ini. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan menyampaikan tentang pentingnya menjauhi suudzon dan meningkatkan husnuzon di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan bisa diambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit hati berupa prasangka buruk, suudzon, ini bukan perkara ringan dan remeh. Ini adalah penyakit berbahaya yang dapat membunuh iman, dan orang yang dihinggapi penyakit ini merupakan orang yang jauh dari ketakwaan, sehingga ayat Al-Quran yang berbicara mengenai hal ini ditutup dengan perintah untuk bertakwa dan bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu sekalian yang menggunjing sebagian dari yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, prasangka yang banyak mengandung dosa dan dilarang dalam ayat di atas adalah prasangka buruk. Prasangka buruk memang bukan sebuah tindakan dan aksi nyata, tetapi ialah penyakit hati yang bisa menggerakkan manusia berbuat sesuatu yang tercela. Oleh karena itu, meskipun suudzon merupakan prasangka di dalam hati, ia tetap dilarang karena banyak mengandung dosa. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebut prasangka buruk sebagai ucapan yang paling dusta. Beliau bersabda, "Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas sangatlah penting untuk direnungkan dan dipahami, karena penyakit hati berupa prasangka buruk merupakan maksiat yang samar dan terkadang diremehkan oleh manusia. Padahal Rasulullah SAW menyamakan prasangka buruk yang hanya berupa pikiran dan belum diucapkan itu dengan ucapan bahkan ia disamakan dengan perkataan yang paling dusta. Pernyataan Rasulullah SAW yang menjajarkan prasangka buruk sebagai ucapan atau perkataan yang paling dusta itu merupakan pelajaran penting dan penggambaran lugas serta mendalam. Nabi Muhammad menunjukkan betapa keji dan jahatnya prasangka buruk. Di zaman canggih saat ini, mudahnya komunikasi menggunakan perangkat elektronik dan maraknya penggunaan media sosial, prasangka buruk menjadi kekejian yang mengerikan. Hati dan jiwa yang dipenuhi kebencian dan mengedepankan prasangka buruk kepada orang-orang yang tidak disukai oleh kita melahirkan caci maki, fitnah, dan hasutan, bahkan pada saat sampai titik yang sangat mengkhawatirkan. Kalau prasangka buruk saja merupakan dosa serius dan disamakan dengan ucapan yang paling dusta, begitu juga dengan caci maki, fitnah,
hasutan, dan ujaran kebencian yang dihasilkan oleh prasangka buruk itu. Barangkali masyarakat yang kini gandrung dengan gadget sudah seharusnya sering merenung, yaitu fitnah, tuduhan-tuduhan keji, hasutan, dan caci maki yang barangkali pernah diucapkan atau ditulis dan disebarkan di media-media sosial maupun grup WhatsApp dan lain sebagainya. Kira-kira berapa persen yang didasari oleh kebenaran pasti? Buruk sangka bukanlah ciri orang beriman. Orang beriman itu lebih mendahulukan prasangka baik kepada siapapun itu, termasuk kepada Allah. Bahkan Imam Syafi'i berwasiat kepada umat Islam agar siapapun yang ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, maka hendaknya ia selalu berprasangka baik kepada manusia. Berbaik sangka ini bukan hanya diperintahkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, jika kita diperintahkan untuk berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah akan memperlakukan kita juga dengan baik. Allah akan memberikan kita kebahagiaan, akan menyelamatkan kita di akhirat. Dan jika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memperlakukan kita sebagaimana prasangka baik itu kepada kita. Kalau Allah memperlakukan manusia sesuai dengan prasangka manusia itu sendiri terhadap Allah, Allah akan lebih bagus jika manusia berprasangka yang baik-baik saja. Akal yang sehat dan jiwa yang lurus tentu akan memilih untuk berprasangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini bulan pendidikan yang didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapannya setelah selesai Ramadan ini kita selalu dijaga dalam meningkatkan prasangka baik. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.